ke DKKP ini apa saja yang diserahkan kepada pihak perwakilan dari Bawaslu? Baik, terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah di siang hari ini kami sudah menyampaikan beberapa dokumen-dokumen daripada pengaduan atas nama Binata atau paslon nomor 2. Nah, itu terkait daripada dokumen-dokumen yang disampaikan adalah yang pertama adalah ijazah SMA, tentu juga ditambahkan lagi dengan jasa SD, di mana jasa SMA dan SD ini terjadi perbedaan penulisan huruf abjad antara ijazah SD dan SMA. Di mana ijazah SD ini dituliskan huruf abjad S, sedangkan di ijazah SMA dan SMP S1 itu dituliskan Z di awal abjadnya. Nah, tentu menurut kami selaku paslon, selaku kuasa hukum dari paslon nomor 1, ini hal yang paling krusial terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Terkait dari hal ini, dengan bukti-bukti yang kami sudah layangkan juga, kami lampirkan dalam dokumen, itu semua sudah lengkap dan sudah disampaikan di DKPP tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan PKPU yang sudah dibuat dari KPU yang sebelum-sebelumnya, bahwa sebelum terjadinya pencoblosan, itu kan mereka kan dari KPU itu udah otomatis bila mana ada ijazah palsu itu otomatis digugurkan. Kenapa kok setelah pencoblosan ini kok bisa lolos? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, untuk hal tersebut kami selaku kuasa hukum dari paslon nomor 2, di mana informasi ini kami mendapatkan daripada pengaduan masyarakat di tanggal 14. Artinya setelah tanggal 14 kami dari kuasa hukum paslon memverifikasi, memang kami menduga bahwa benar apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi terlebih dahulu adalah masyarakat yang melakukan verifikasi dari dan sebagainya. Jadi ya hal-hal demikian juga selain daripada DKPP, kami menyampaikan juga menggugat terhadap ijazah tersebut di PTUN Bengkulu. Dalam hal ini register nomor 5 PTUN Bengkulu, di mana ijazah kami duga ini perlu adanya penjelasan hukum dengan tata usaha negara, di mana hari ini kami menyampaikan dokumen di DKPP. Nah, selain dari itu juga untuk meluruskan persoalan yang besar ini, kami juga melakukan upaya hukum terhadap penetapan KPU, di mana penetapan KPU nomor 2 tanggal 23 hari Sabtu tersebut kami ajukan juga gugatan di PTUN Bengkulu, di mana di bawah nomor register nomor 5 2021. Nah, hal demikian seperti apa yang kita ketahui bersama terhadap verifikasi, maka untuk menjawab semua daripada kelalaian tersebut, maka perlu adanya upaya hukum. Di mana upaya hukum yang kami punya saat ini kami anggap adalah DKPP untuk dilakukan cross check atau dilakukan persidangan tersebut. Harapan kami demikian, agar masyarakat, tentu juga rekan-rekan kami juga bisa mengetahui di mana asal mualah asal persoalan daripada verifikasi tersebut. Apakah ini diverifikasi dengan sesuai dengan PKPU atau ini hanya sekedar dokumen dan lain sebagainya. Menurut kuasa hukum dari Dayat Nata, bahwa untuk wakil Bupati Nata, bahwa sejak tahun 2001 ini mereka memang Nata ini merasa memang kehilangan dari ijazah ini, dan mereka sudah melaporkan dengan surat kehilangan kepolisian dan sudah tanda tangan dari SMA. Ini ijazah yang hilang ini tahun 2001 ijazah SMA apa SD, Pak? Kalau kita lihat daripada dokumen yang ditampilkan di website KPU Kabupaten Kepayang itu adalah ijazah SMA. Di mana ijazah SMA ini dinyatakan hilang dan terus dilampirkan yang namanya STTB, surat pengganti ijazah. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bahwa selain daripada penggantian STTB ini juga terhadap administrasi verifikasi antara ijazah huruf abjad ini tentu harus dijelaskan demikian. Nah, ini yang membuat kami melakukan pengaduan di DKPP. Ada keterangan lebih lanjut nggak? Mereka itu ijazah hilang itu karena apa? Itu belum tahu ya. Dari pihak mereka ya. Bang, nanti kalau seandainya memenangkan dari PTUN ini kan hasilnya kan belum ada ya, Bang ya.
untuk tindak lanjutnya seperti apa dalam hal, berarti kan otomatis kan secara tidak langsung kan dia ditunda penetapannya. Adakah langkah-langkah berikutnya setelah mengetahui hasil dari PT UN? Tentu harapan kami selaku kuasa hukum daripada penggugat dalam hal ini paslon nomor 1 yaitu Ujang Sarifudin dan Firdaus Jalani. Tentu harapan kami juga berkeyakinan bahwa dalam proses tata usaha negara ini akan diperiksa dan sebaik mungkin. Tentu harapan kami akan diteruskan ke Mendagri, di mana hasil putusan tersebut yang memang berpihak kepada penggugat. Insya Allah. Kelanjutan sidangnya kapan lagi nih Bang? Untuk sidang tahapan, karena kita menghadapi tahapan dismisal, itu diagendakan untuk nomor perkara 4, di mana gugatan berkaitan dengan objek sengketa adalah ijazah, itu di tanggal 9 hari Selasa, itu agenda dismisal. Mudah-mudahan proses di sana lancar-lancar saja, tidak ada penundaan lagi. Bang, ini boleh tahu sedikit nggak Bang? Ini suaranya ini yang dari pihak paslon 1 dan paslon 2 ini perbedaannya berapa suara Bang? Sedikit Bang. Nah, untuk perbedaan suara kami selaku kuasa hukum tidak berbicara di sana, namun kami fokus pada ijazah dan cacat administrasi. Ada sengketa lain nggak selain masalah ijazah, misalnya ada kecurangan dan lain sebagainya ditemukan dari pihak kuasa hukum? Apa memang fokusnya dalam ijazah palsu aja? Tentu kami fokusnya dalam ijazah palsu saja, namun perjalanan hukum nanti ya tidak menutup kemungkinan ada hal demikian. Bila mana mereka memenangkan dari PT UN, ada langkah-langkahnya nggak Bang? Kalau seandainya mereka memenangkan, ada langkah-langkah berikutnya dari pihak kuasa? Tentu langkah hukum di mana ada mekanisme hukum lain, hukum acara, di mana dimenangkan tingkat pertama ada banding dan ada kasasi. Tentu kami akan berupaya semaksimal ini sampai habis upaya hukum. Sampai baik itu banding ataupun kasasi. Bila mana hal demikian terjadi. Oke, terakhir Pak, untuk kesan-kesannya bagi kedepannya supaya nggak terjadi seperti ini, khususnya di Bengkulu, masukan dari kuasa hukum supaya tidak ada lagi permasalahan ijazah palsu ini, ada nggak kesan-kesan dari pilkada berikutnya? Untuk pilkada berikutnya, harapan kami dari kuasa hukum agar diverifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tentu hal-hal demikian kita menghadapi sistem teknologi di mana huruf abjad dan lain sebagainya itu harus diverifikasi dengan benar. Nah, contoh misalnya kita membuat KTP ataupun KK, ijazah. Nah, ketika terjadi perbedaan huruf abjad dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa melakukan verifikasi faktual misalnya. Maka harus dilakukan perbaikan. Nah, kedepannya untuk hal demikian kan regulasi hukum sudah menyiapkan. Apabila terjadi perbedaan huruf dan lain sebagainya, tentu sudah ada mekanisme hukumnya, mengajukan penetapan, mengajukan permohonan atas nama siapa yang akan dipakai, apakah itu misalnya A atau A misalnya. Itu yang harapan kami kedepannya. Artinya apa, mekanisme hukum kan ada penetapan pengadilan, menunjuk mana yang benar. Itu selanjutnya mungkin rekan kami juga selaku tim ya. Saya melengkapi aja apa yang disampaikan oleh Pak Nazarudin pada tantanannya prinsip menghormati konstitusi, konsep negara hukum dan undang-undang dasar. Maka pada hari ini kami sudah melakukan dengan mengirim surat langsung kepada Bapak Mendagri dan pihak terkait dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Bengkulu, karena ini dalam proses hukum menyangkut administrasi pencalonan, maka kami mohon dalam hal ini menghormati hukum demi kepastian hukum. Artinya Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu termasuk dalam hal ini Bapak Mendagri untuk proses pelantikan dalam hal ini yang telah ditetapkan oleh KPU Kepayang terhadap paslon yang meraih suara terbanyak untuk ditangguhkan terlebih dulu. Dan hal ini juga kami minta dalam perkara nomor 5 kami mohon permohonan penundaan pelantikan. Karena kenapa? Jangan sampai merugikan hak konstitusional dalam hal ini adalah pencari keadilan, khususnya klien kami dan umumnya mungkin para pendukung yang begitu antusias, khususnya dan umumnya daripada masyarakat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepayang. Jadi harapan kami dengan langkah apa yang disampaikan oleh Pak Nazar,
Dengan hal ini juga kami telah melakukan upaya mengantisipasi jangan sampai apa yang ditanya oleh rekan-rekan media, kalau ini dimenangkan oleh kami, ya kan, kalau ini next artinya berlanjut dilakukan proses pelantikan, hal ini kan sangat saya sayangkan, sangat dirugikan, artinya tidak menimbulkan suatu kepastian hukum. Mungkin seperti itu untuk kepastiannya. Tadi mau tanya, ada kemungkinan kan penetapan pemenangnya dibatalkan? Ya, artinya sebenarnya perkara ini adalah perkara yang menyangkut administratif pencalonan, ya. Kalau menurut hemat, kalau kita baca sebenarnya dari berbagai jurisprudensi, ya kan, termasuk daripada putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah salah satunya cacat administratif menyangkut berkas pencalonan. Artinya walaupun yang terpilih itu artinya yang diduga tidak memenuhi syarat secara administratif, maka secara tidak langsung artinya diskualifikasi. Dengan diskualifikasi, ya kan, artinya secara tidak langsung karena ini adalah pasangannya cuma 2, kami mohon ya nanti ditetapkan selaku pemenangnya ya paslon nomor 1. ya. Karena kalau untuk melakukan POC ulang tidak dimungkinkan karena ini ada paslonnya hanya 2, ya kan, ada nomor 1 dan nomor 2. Artinya mengingat dari berbagai jurisprudensi dan putusan menyangkut daripada administratif. Begitu. Oke, lagi cukup ya. Bang, terima kasih ya. Terima kasih ya Bang.